Konferensi itu ada kelancaran di pihaknya, ada kabar baik. Namun di sini disarankan jangan bahagia dulu dengan kondisi yang seperti ini. Karena yang namanya perseteruan ini baru memulai di awal, belum di akhir. Karena di akhirnya nanti akan menghadapi kondisi yang kurang bagus juga, yang dilambangkan peti mati dan jangkar, yang artinya kondisi bisa berbalik ya. Yang tadinya sangat lancar, sangat bagus, tapi jangan berbahagia dulu dengan kondisi yang seperti ini, karena di belakangnya nanti ada sebuah kondisi-kondisi yang mungkin akan berbalik menjadi keterpurukan. Ada semacam kesulitan untuk melangkah. Yang pertama dikarenakan mungkin ada pertimbangan keluarga ini, jadi agak sulit, saya harus bagaimana. Di sisi ini juga keluarga saya, di sisi lainnya saya dibeginikan, semacam itu. Jadi agak ada kebimbangan dalam melangkah, ada simbol perlemahan yang dilambangkan tikus. Kemudian, tapi di sini juga ada simbol perjalanan, laki-laki berjalan dengan membawa kabar baik, ya, akan ada proses yang lebih baik ke depannya. Kemudian di sini ada simbol menara. Menara itu sebuah kesuksesan, tapi harus dicapai dengan susah payah. Dan di sini juga ada kabar buruk. Nah, kabar buruk apa? Kabar buruk ini bisa rahasia-rahasia yang terungkap. Kemudian di sini ada raja bawa pedang, yang artinya kondisi yang kurang bagus. Jadi juga harus mewaspadai ya, karena di sini ada rahasia-rahasia yang akan terungkap. Kemudian di sini Pak Hotman dan kubunya berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan kondisi yang terbaik. Yang dilambangkan ini bisa melakukan sesuatu untuk kondisi yang terbaik. Selamat pagi, selamat bergabung kembali di channel saya, Ceng Limas. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk selalu di subscribe, diklik tanda lonceng, di like, di komentari, serta diberi masukan saya untuk memprediksi siapa ke depannya. Dan buat kalian yang sudah nge-save nomor saya yang kemarin tuh hangus karena saya kelupaan isi pulsa, dan sekarang nomornya ganti. Buat kalian yang sudah nge-save, coba di-delete yang kemarin terus diganti nomor yang baru ini ya. Dan di hari ini saya akan memprediksi, mengintip, mengomentari anggap saja saya sebagai komentator di perseteruan Pak Hotma dengan Ibu Desiree. Perseteruannya semakin seru ya, karena masing-masing pihak saling melaporkan. Dan sebenarnya 2 hari yang lalu juga sudah pernah saya prediksi pertahanan mereka kedua belah kubu ini seperti apa, tapi perkembangan per hari itu, dan ternyata juga tembus, dimana di kartunya itu muncul untuk Pak Hotma ini ada peti mati dan ada jangkar, yang artinya kondisi yang tadinya mungkin setelah mengadakan klarifikasi konferensi pers agak ada kondisi yang bagus, tapi kemudian kondisinya berbalik ya. Kemudian untuk Bu Desiree juga begitu, ada kabar buruk. Ternyata Bu Desiree ini dilaporkan dalam dugaan kasus kekerasan atau apa terhadap pembantu rumah tangganya. Yang kita lihat ke depannya saja ya, apakah Bu Desiree mampu melewati pelaporan tersebut, dan apakah Pak Hotman juga mampu melewati pelaporan yang sudah dilaporkan Bu Desiree tentang penyerobotan lahan dan tentang undang-undang UTE kalau nggak salah ya. Apakah kedua belah pihak ini mampu melewati hal-hal tersebut? Sebenarnya masalah ini simpel ya, kalau mereka berdua ini mau duduk bersama, berunding, katakanlah mereka ini sudah nggak bisa disatukan kembali, bercerai dengan baik-baik, pembagian harta gono gini yang seharusnya sesuai dengan hukum yang berlaku, tentunya nggak sampai merembet jadi melebar sampai seperti ini. Entah selesainya kapan kalau seperti ini terus ya, saling mengulik, karena yang namanya rumah tangga, apalagi sudah 20 tahun lebih menjalin sebuah hubungan keluarga suami istri, tentunya ada kejadian-kejadian di mana mereka ini membuat kesalahan. Karena yang namanya manusia itu tidak ada yang baik semua, tidak ada yang sempurna, selalu ada baik dan salah. Dan dalam 20 tahun pasti ada kekhilafan, kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan berdua. Dan kalau dikulik-kulik terus, diangkat terus, yang terjadi saling buka-buka aib, yang terjadi kedua belah pihak juga akan ya jadi ada sedikit malu ya, karena
rahasia kehidupannya sudah terupload, terunggah, dan dikonsumsi dari santapan publik ya. Jadi alangkah baiknya kalau mereka berdua di stop untuk saling menyerang, cabut pelaporan, kemudian duduk bareng, dibicarakan dengan baik-baik. Kalau memang nggak bisa bersatu, ya gimana caranya dengan baik-baik tentunya, daripada ribet seperti ini ya. Jadinya masalahnya makin melebar, tidak makin berujung pada sebuah titik, tapi makin tidak karu-karuhan. Baiklah, ini saya kocok dulu. Yang pertama untuk kubunya Pak Hotma Sitompul, apakah mampu melewati pelaporan dari Budi Sirih tentang penyerobotan lahan dan tentang undang-undang ITE? Apakah pelaporan itu membuat kondisinya, pertahanannya saat ini seperti apa? Di sini saya akan prediksi singkat-singkat ya, nggak panjang-panjang, karena yang namanya kasus hukum itu harus diintip sedetail mungkin setiap hari kalau bisa, karena perkembangannya sangat cepat, perubahan sangat cepat, karena mereka berdua, karena kedua belah pihak ini sangat aktif mencari solusi-solusinya. Jadi nggak bisa lama-lama untuk ngintipnya. Hananya ya ini ya. 1. Ada jalan berdabang 2. Terus ini ada simbol laki-laki berkuda, yang artinya proses ke arah yang lebih baik. Jadi tapi masih berproses ya. Jadi berusaha untuk ke arah yang lebih baik. Kemudian kartu yang nomor 3, ada simbol burung, ada simbol kehilangan. Kartu yang nomor 4 ini, ada tekanan raja bawa pedang. Kartu yang nomor 5, ada ular, yang artinya menghadapi serangan dari pihak sebelah. Ya, jadi yang namanya proses hukum, yang namanya orang lagi berantem, lagi berseteru, pasti saling mencari-cari kesalahan masing-masing yang disimbolkan ular ini. Jadi untuk kubunya Pak Hotma saat ini seperti ini kondisinya. Ada jalan bercabang 2. Jalan bercabang 2 ini sebuah pilihan yang harus dipilih ya. Jadi pilih yang mana saya ini. Terus apa? Berakhir atau damai apa, bagaimana, seperti itu. Kemudian di sini ada jalan, maksudnya ada seorang laki-laki bawa surat, yang artinya akan ada kabar baik ke depannya, tapi kabar baik ini masih berproses. Akan tetapi kabar baik ini ada simbol burung, yang artinya untuk mencapai sebuah kebaikan Pak Hotma ini harus ada kehilangan sesuatu. Ya, entah kehilangan apa ini, kita lihat saja nanti. Kemudian di sini Pak Hotma juga menghadapi sebuah tekanan dari pihak lawan yang dilambangkan raja bawa pedang, yang ada hubungannya dengan mengorek-ngorek kesalahan-kesalahannya. Simbol dari ular ya. Jadi untuk Pak Hotma ini apa yang harus dilakukan menghadapi hal ini, kita ambil dari kartu satunya. Di sini saya nggak berpihak loh ya, jadi saya kedua-duanya akan saya buka kartunya. Apa yang harus dilakukan Pak Hotma untuk menghadapi hal tersebut? 1. Mengumpulkan energi, mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi sebuah masalah. Jadi masalah ini masih panjang karena ini timbul karena muncul kartu ini ya. Kemudian kartu yang kedua, berani melangkah dengan tegas dan jujur. Ini ya. Jadi melangkah dengan tegas sekuat tenaga. Kartu yang nomor 3, simbol bintang untuk meraih sebuah kesuksesan. Kartu yang nomor 5 ini simbol dari sebuah kekuatan full power yang disambangkan raja. Kemudian kartu yang nomor 5 adalah pentakel, yang artinya ini ada hubungannya dengan materi.
Jadi seperti ini. Apa yang harus dilakukan Pak Hotma untuk menghadapi serangan dari pihak lawan? Yang pertama, dia harus mengumpulkan tenaga, mengumpulkan bukti-bukti tentunya untuk menangkis dari serangan-serangan pihak lawan. Kemudian dia juga harus tegas melangkah. Saat ini kalau kemarin-kemarin itu di kartu kemarin itu kan ada dia semacam berdiri, terus matanya tertutup, terus dikelilingi tombak, dikelilingi pedang, itu artinya ada ketidakberanian melangkah saat itu. Mungkin karena pertimbangan-pertimbangan dan lain sebagainya. Kurang berani melangkah. Kemudian di sini disarankan untuk tegas sekarang ini, lebih tegas daripada sebelumnya untuk mencapai apa yang dia harapkan. Kemudian di sini juga ada simbol dari energi yang luar biasa untuk mengatasi semuanya itu. Jadi untuk mengatasi hal ini Pak Hotma ini butuh energi yang luar biasa, butuh perhatian khusus, butuh fokus pada masalah ini dan lain sebagainya. Karena hal ini merupakan simbol dari kerezekian, akan bisa mempengaruhi reputasinya nanti ya. Jadi permasalahan ini bisa mempengaruhi reputasinya nanti. Jadi Pak Hotma ini sekarang ini harus lebih fokus lagi dalam mengatasi permasalahan ini. Ya, sekarang bagaimana untuk Bu Desiree? Bagaimana kondisinya saat ini setelah menghadapi pelaporan dari kubunya, maksudnya dari pembantu rumah tangganya? Saya ambil 5 kartu. 1. Ada simbol jangkar menghadapi sebuah masalah. Kartu yang kedua, ada simbol ini ya, apa ini, pohon yang rindang tapi rumah yang jauh. Permasalahan ini masih jauh dari seperti yang diharapkan, jadi masih berproses. Kemudian kartu yang nomor 3, berpikir pada hal yang lainnya daripada mikirin masalah ini. Seperti itu. Kartu yang nomor 3, karena masalah ini tentunya mungkin dianggap sebelah mata oleh Bu Desiree atau oleh kubunya Pak Hotma, karena di sini ada simbol ini. Berpikirlah pada hal yang lainnya daripada ngurusi masalah ini, karena di belakangnya nanti ada sesuatu yang menguntungkan. Sekalipun menguntungkan ini ada perseteruan ya. Kartu yang nomor 5 ini simbol kunci, tapi semuanya tergantung kembali kepada Bu Desiree dan menghadapi pelaporan pembantu rumah tangganya. Jadi yang dilaporkan ini Bu Desiree, Bam sama adiknya. Di sini pelaporan itu mau nggak mau membuat masalah baru di dalam kehidupan Bu Desiree yang dilambangkan jangkar ini. Tapi masalah ini masih berproses dan jauh dari apa yang dia harapkan. Akan tetapi di sini disarankan Bu Desiree dan pihak Pak Hotma lebih baik jangan terlalu ngurusin masalah ini. Mungkin masalah ini kurang kurang ada bukti dan lain sebagainya, sehingga di sini disarankan Bu Desiree untuk lebih fokus pada masalah yang lainnya daripada mengurusi masalah pelaporan pembantu rumah tangganya. Karena ada masalah yang lebih penting, yang lebih menguntungkan nantinya daripada ngurusin masalah pembantu rumah tangganya ini. Sekalipun ada yang lebih penting dan ada yang lebih menguntungkan daripada mengurusi masalah ini, tapi nanti di sini ada konfrontasi juga. Tapi semuanya itu tergantung kepada Bu Desiree dengan Pak Hotma sebagai kuasa hukumnya. Tapi di sini disarankan untuk tidak terlalu fokus pada ngurusi masalah ini, masalah pembantu rumah tangganya ini. Lebih baik mengurusi masalah hal-hal yang lebih penting daripada masalah ini yang dilambangkan simbol ini. Dan semuanya itu kembali lagi kepada mereka bersama ya. Jadi dengan Bu Desiree dan kuasa hukumnya. Kemudian dalam menghadapi permasalahan ini, apa yang harus Bu Desiree lakukan? Apa yang harus Bu Desiree dan timnya lakukan agar permasalahan ini bisa dimenangkannya? Saya kocok dulu. Satu. Ini ada simbol love.
mengajukan sebuah perdamaian. Jadi biar masalah nggak melebar, coba ajukan perdamaian dengan kubu sebelah. Ini ya. Kartu yang nomor ini, agar mencapai kebahagiaan bersama, kemenangan. Jadi setelah menekan kubunya Pak Hotman Sitompul ini, dari pihak Pak Hotman ini berusaha mengajukan sebuah perdamaian. Kamu harus begini, tuntutannya harus begini, syarat-syaratnya harus begini, seperti itu ya. Kalau dilihat dari kartunya seperti ini. Kemudian kartu yang nomor 3, tapi itu masih sebuah pertimbangan, masih dipertimbangkan baik buruknya ke depannya seperti apa. Kartu yang nomor 4 ini mengingat ada masalah-masalah dari masa lalu yang masih belum terselesaikan. Dan ada kekhawatiran ini ya. Kartu yang nomor 5 ini tonggak. Tonggak ini mengawali sebuah usaha. Jadi seperti ini. Dari kubunya Bu Desire, untuk menghadapi permasalahan ini, di sini ada simbol love, yaitu yang artinya berusaha untuk mencapai sebuah kesepakatan. Setelah pihaknya menekan kubunya Pak Hotma dengan melaporkan masalah tanah, dengan melaporkan undang-undang UTE, di sini ada simbol love dan simbol sukacita bersama, yang artinya berusaha untuk mencapai sebuah kesepakatan dengan pihak lawan. Ini ya. Kemudian di sini, tapi itu masih dalam pertimbangan. Yang dilambangkan ini masih dalam pertimbangan, yang artinya masih dipikir-pikir apakah ini menguntungkan pihaknya atau tidak, dikarenakan di sini apa yang terjadi di masa lalunya membuat ada kekhawatiran dan itu menjadi bahan pertimbangannya. Dan ini merupakan tonggak awal dari kubunya Bu Desire. Jadi sampai di sini dulu kondisi pertahanan mereka berdua. Harapan saya mereka bisa mencapai kesepakatan, tidak sampai ke ranah hukum dan saling mencabut tuntutannya kalau bisa. Kemudian duduk bareng, saling memaafkan dan berunding untuk mencapai kesepakatan ke depannya bagaimana. Kalau bercerai, ya bercerai dengan baik-baik, gak usah mengumbar aib masing-masing karena akan malu sendiri-sendiri nantinya. Kemudian mencari jalan yang terbaik untuk mereka berdua. Tentang pembagian harta gunung gini tentunya karena ini juga rumit loh ya, karena mereka membawa 2 anak dari masing-masing ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi berita viral yang lainnya. Jangan lupa untuk selalu di subscribe, diklik tanda lonceng, di like, di komentar, serta diberi masukan saya untuk memprediksi siapa ke depannya. Dan sekali lagi saya ingatkan, nomor saya sudah ganti karena yang kemarin tuh hangus, saya kelupaan untuk